Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabrina Bashim. Di pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang himpunan. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Materi yang akan kita bahas terdiri dari 8 materi. Pertama, diagram Venn. Kedua, kardinalitas himpunan. Ketiga, himpunan bagian. Keempat, himpunan kuasa. 5, irisan. 6, gabungan. 7, komplement. Dan terakhir, selisih dari 2 himpunan. Pertama, diagram Venn. Pengertian. Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1834 sampai tahun 1923. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain A. Himpunan semesta atau dilambangkan dengan S besar digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. B. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. C. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan terakhir, D. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Kita lihat contoh di bawah ini. Soal pertama, diagram Venn dari himpunan S terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, dan 4, himpunan B terdiri dari 4, 5, 6, dan 7. Adalah sebagai berikut. Bisa kita perhatikan gambar diagram Venn di bawah ini. Lalu kita ke soal selanjutnya. Diagram Venn dari himpunan S yang terdiri dari kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Himpunan A yang terdiri dari ayam, burung, dan kelinci. Himpunan B yang terdiri dari bebek, kambing, dan burung. Maka kita buat diagram Venn-nya. Langkah pertama adalah kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Kita letakkan S di pojok kiri atas. Setelah itu kita buat dua lingkaran yang saling berpotongan. Mengapa? Karena pada himpunan A dan B terdapat anggota yang sama, yaitu burung. Maka burung kita letakkan di tengah-tengah. Kita masukkan anggota A yang lainnya, yaitu ayam dan kelinci. Anggota B yang lainnya yaitu bebek dan burung. Selebihnya ada sapi dan kuda yang termasuk himpunan semesta tapi tidak termasuk dalam anggota himpunan A dan B. Kedua, kardinalitas himpunan. Pengertian. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan Kedua, kardinalitas himpunan. Pengertian. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A besar tutup kurung. Contoh, himpunan A yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Himpunan B yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, 27, dan 29. Maka bisa kita hitung banyaknya anggota A adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan banyak dinotasikan dengan N dalam kurung A besar sama dengan 5. Banyaknya anggota B adalah 6. Maka dinotasikan dengan N dalam kurung A besar sama dengan 6. 3. Himpunan bagian. Pengertian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan A himpunan bagian B atau B himpunan bagian A. Bisa kita lihat simbolnya himpunan bagian seperti ini. Kita ke contoh soal. Himpunan P terdiri dari 1, 2, 3, dan himpunan Q terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka P merupakan himpunan bagian Q atau sebaliknya, Q merupakan himpunan bagian P. Karena pada anggota P terdapat di anggota Q, begitupun sebaliknya. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan A
bukan himpunan bagian dari B. Begini simbolnya. Kita ke contoh soal. Himpunan Q terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan R terdiri dari 4, 5, 6, maka R tidak merupakan himpunan bagian Q, dikarenakan ada anggota di R yang tidak terdapat pada Q, yaitu pada anggota 6. Tidak terdapat di himpunan Q. Selanjutnya, keempat, himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan P dalam kurung A besar. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung P dalam kurung A besar. Misalkan A himpunan dan P dalam kurung A besar adalah himpunan kuasa A. Jika N sama dengan A besar, jika N dalam kurung A besar sama dengan N, kita materi sebelumnya, N dalam kurung A besar sama adalah kardinalitas himpunan, yaitu jumlah anggota pada himpunan tersebut dengan N bilangan cacah. Maka rumusnya adalah N dalam kurung P dalam kurung A besar sama dengan 2 pangkat N. Misalkan terdapat suatu himpunan A yang anggotanya merupakan bilangan-bilangan ganjil kurang dari 6. Maka banyak anggota A adalah sebanyak 3 buah, yaitu 1, 3, 5. Himpunan kuasanya P dalam kurung A besar merupakan himpunan kuasa dari A dengan semua anggotanya merupakan himpunan bagian dari A. Maka banyaknya anggota himpunan kuasanya sebanyak 2 pangkat 3. 3 itu adalah dari jumlah anggota pada himpunan tersebut. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang terdiri dari himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 3, himpunan 5, himpunan 1 dan 3, himpunan 1 dan 5, himpunan 3 dan 5, dan terakhir himpunan 1, 3, dan 5. 5. Irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda seperti ini. Misalkan, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B terdiri dari 2, 3, 5, 7. Maka A irisan B sama dengan 2, 3, 5. Mengapa? Karena angka-angka yang sama yang terdapat di himpunan A dan B adalah 2, 3, dan 5. Diagram Venn-nya adalah seperti ini. Karena angka yang ada, kita letakkan angka yang sama di pertengahan, yaitu di perpotongan antara dua lingkaran ini. Setelah itu kita masukkan anggota A selain 2, 3, 5 yaitu 1 dan 4, anggota B selain 2, 3, dan 5 yaitu 7. Contoh soal pertama. Himpunan S terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, himpunan B terdiri dari 4, 5, 6. A irisan B, maka himpunan kosong. Mengapa? Dikarenakan tidak ada angka yang sama di himpunan A dan di himpunan B. Bisa kita lihat gambar diagram Venn-nya di bawah ini. Lingkarannya terpisah dikarenakan tidak ada irisan antara himpunan A dan B, maka kita masukkan himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, dan himpunan B 4, 5, 6. Selebihnya berada di luar himpunan A dan B, yaitu angka 7, 8, dan 9. Contoh soal kedua. Himpunan S terdiri dari kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Himpunan A terdiri dari ayam, burung, dan kelinci. Himpunan B terdiri dari bebek, kambing, dan burung. A irisan B sama dengan burung. Mengapa? Karena di himpunan A dan B sama-sama mempunyai hewan burung. Bisa kita perhatikan diagram Venn di bawah ini. Dua lingkaran tersebut saling beririsan dikarenakan ada yang sama yaitu burung. Kita masukkan himpunan A kecuali burung ada ayam dan kelinci, himpunan B ada bebek dan kambing, selebihnya ada sapi dan kuda di luar himpunan A dan B. 6. Gabungan. Pengertian. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan. Baik, kita lanjutkan. Pengertian gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti U besar.
kita kasih contoh. Misalkan himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan B terdiri dari 2, 3, 5, 7, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7. Diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita ke contoh berikutnya. Misalkan ada himpunan A yang terdiri dari ayam, burung, kelinci, dan sapi, dan himpunan B terdiri dari bebek, kambing, kuda, dan burung, maka A gabungan B sama dengan kita satukan semuanya, tapi jika ada yang sama, kita gunakan satu saja. Kita masukkan ayam, bebek, burung, kambing, kelinci, kuda, dan sapi. Kita bisa lihat diagram Venn-nya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya komplement. Pengertian, komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan A pangkat C, dibaca A komplement. Bisa kita lihat diagram untuk membuat komplement seperti ini. Maka langsung kita ke contoh soal. Himpunan S terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan himpunan A terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10. Maka himpunan komplemennya adalah 1, A komplement sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Mengapa? Karena pada angka ini tidak terdapat pada himpunan A. Maka jika digambarkan dengan diagram Venn-nya seperti ini. Di dalam lingkaran ada himpunan A yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, dan di luar lingkaran yaitu A komplemennya 1, 3, 5, 7, dan 9. Contoh lainnya, diketahui himpunan S terdiri dari kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Himpunan A-nya terdiri dari ayam, burung, dan kelinci. Maka A komplemennya adalah kuda, sapi, kambing, bebek. Karena ini tidak ada dalam himpunan A. Diagram Venn-nya seperti ini. Pada himpunan A terdiri dari ayam, kelinci, burung. Di luar lingkaran kita masukkan hewan-hewan yang tidak termasuk dalam himpunan A atau yang termasuk dalam A komplement. Dan terakhir materi kita adalah selisih dari dua himpunan. Pengertian, selisih atau difference, himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Selisih himpunan A dan B dinotasikan dengan A kurang B. Selisih A dan B tidak sama dengan selisih B dan A. Bisa kita lihat cara menggambar diagram Venn-nya. Untuk A selisih B seperti ini dan B selisih A seperti ini. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada himpunan A yang terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan himpunan B yang terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Di mana A kurang B sama dengan 1,9. 1 dan 9. Caranya adalah kita lihat di himpunan A, tidak ada angka. Kita perhatikan di himpunan A dan himpunan B, pada A kurang B, di himpunan A tidak ada angka yang sama. Pada himpunan B hanya ada angka 2. Hanya ada angka Oke, kita lanjut pada himpunan A. Angka 1 tidak terdapat di himpunan B. Dan angka 9 juga tidak terdapat. Maka A kurang B adalah 1 dan 9. Begitupun B kurang A. Kita perhatikan di himpunan B, angka 2 dan 13 itu tidak terdapat pada himpunan A. Maka B kurang A adalah 2 dan 13. Kita lihat gambar diagram Venn-nya. A kurang B sama dengan 1 dan 9. Maka 1 dan 9-nya kita letakkan di sini. 3, 5, 7, 11-nya adalah irisan, karena di kedua himpunan terdapat angka tersebut, dan B-nya sisanya 2 dan 13. Begitupun dengan B dikurang A. Ini adalah tugas-tugas, silahkan dikerjakan. Dan materi kita hanya sampai situ. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.